Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan dan kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Extensible Business Reporting Language atau XBRL pada laporan keuangan dan pengauditan. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho, NIM 19053013, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang. Lanjut. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke soal pertama mengenai menurut Anda dengan adanya XBRL ini bagaimana dampaknya terhadap masa depan laporan keuangan dan audit. Oke, seperti ini. XBRL ada atau Extensible Business Reporting Language ini ada karena adanya tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat besar dan sangat canggih yang mengharuskan dan mewajibkan perusahaan ataupun pihak yang menggunakan laporan keuangan dan audit dari perubahan laporan keuangan konvensional baik itu paper based atau paperless ke laporan keuangan sistem XBRL, yang mana sistem XBRL ini sudah banyak diadopsi oleh beberapa negara dan perusahaan-perusahaan besar, karena XBRL ini adalah sistem yang memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pendistribusian laporan keuangan. Sehingga dengan adanya XBRL ini memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar di masa depan pada laporan keuangan dan audit. Seperti antara lain yang pertama, peran intermediasi yang dimiliki oleh XBRL sangat signifikan terhadap rantai pasok pelaporan keuangan, yang mana pada internal perusahaan, nah itu adalah penyajian laporan keuangan itu menjadi lebih ramping, menjadi lebih tertata. Sementara pada sisi eksternal di luar perusahaan adalah distribusi laporan keuangan itu menjadi lebih akurat, transparan dan tepat waktu. Nah, seperti contohnya itu data dan informasi yang telah diolah dan dianalisa. Misalnya nih data dan informasi ini telah kita analisa, telah kita olah data ini dengan waktu yang lebih singkat karena kita menggunakan sistem XBRL. Sehingga apa? Pengambilan keputusan pun akan dilakukan dengan secara cepat dan secara tepat. Seperti itu. Yang kedua, dengan kehadirannya adanya XBRL ini membantu meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja perusahaan. Hal lain yang dimudahkan melalui XBRL ini adalah pengguna dapat memisahkan, berarti pihak yang menggunakan itu dapat memisahkan dan memformat data yang ada, serta melihat masalah yang ada, misalnya itu menganalisis data dengan masalah-masalah yang muncul dengan cara-cara yang baru yang dikeluarkan oleh XBRL ini, sehingga pengguna dapat memiliki ruang yang lebih luas dan fleksibel dalam mengolah data yang ada, seperti itu. Lanjut, yang ketiga, dalam konteks pengauditan, dengan adanya format XBRL ini dapat digunakan secara luas, maka laporan keuangan itu mempunyai karakteristik interoperabilitas dan menciptakan akses data yang efisiensi bagi seorang auditor. Nah, keuntungan lain dengan mengadopsi XBRL ini adalah format XBRL yang lebih universal, yang lebih mendunia. Nah, adalah adanya potensi untuk meningkatkan manfaatan data lintas dan data lintas perusahaan oleh beragam pengguna. Sebaliknya, penggunaan dokumen elektronik tanpa adanya XBRL memiliki risiko akuntabilitas lebih besar dalam hal kemungkinan tindakan kecurangan yang sulit dideteksi secara cepat karena informasi secara real time tidak disediakan oleh format tradisional, tetapi dimiliki oleh XBRL. Misalnya nih, di dalam pengauditan, jika kita menggunakan sistem keuangan berbasis konvensional seperti paper based, pasti kita paper based ini kan untuk menganalisa kan kita harus apa terlebih dahulu untuk menganalisa dan untuk mengolah data kita harus menyalin lagi data tadi. Misalnya datanya ini sudah berbentuk hard copy atau sudah berbentuk soft copy. Berarti data yang tadi yang akan kita olah kan kita harus kita ketik lagi, harus kita salin lagi ke dalam komputer. Yang inilah yang namanya nanti akan muncul atau mudah terkena risiko kecurangan jika kita menggunakan sistem keuangan konvensional. Tetapi jika kita menggunakan sistem keuangan yang berbasis XBRL, maka kecurangan tadi, riskan kecurangan tadi itu akan terminimalisir gitu, akan
teratasi gitu dengan kita menggunakan XBRL. Nah, dengan begitu, XBRL ini memiliki manfaat yang sangat besar dari berbagai pihak. Yang pertama, bagi entitas pelaporan atau suatu perusahaan, XBRL ini mengotomasi proses penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat didistribusikan dalam berbagai format yang diperlukan tanpa harus terpaku pada satu format saja. Berarti XBRL ini memiliki format A, format B, format C, dan format D. Tanpa XBRL ini memiliki satu format itu saja, tidak. XBRL ini memiliki berbagai jenis format gitu. Yang B, bagi akuntan dan konsultan lainnya, yang mana XBRL ini adalah sebagai alat bantu bagi seorang akuntan dan seorang auditor untuk bekerja lebih efektif dan lebih efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Kompleksitas bisnis yang semakin meningkat tidak memungkinkan lagi bagi akuntan dan auditor untuk melakukan pengumpulan data, ekstraksi data, dan pengkisaran data secara manual atau semi manual. Nah, seperti contoh yang tadi saya sebutkan tadi lah, yang mana jika kita menggunakan metode tradisional dengan metode XBRL, maka berbeda dari segi efisiensi waktu, efisiensi tempat, efisiensi tenaga. Kalau yang tradisional kita harus mengumpulkan data, menganyalin data ke komputer, atau mengekstra data sehingga baru data itu dapat kita analisa. Sedangkan di XBRL tidak. XBRL itu data itu langsung terbaca oleh komputer seperti itu. Yang C, analisis dan penggunaan lainnya. Yang mana XBRL ini dapat langsung dibaca oleh mesin komputer. Oleh karena itu, pengguna tidak perlu melakukan proses penginputan ulang untuk melakukan analisis keuangan. Seperti itulah penjelasan mengenai dari dampak dan adanya XBRL di masa yang akan datang. Nah, dengan kesimpulan, XBRL ini memiliki tujuan yang sangat mengedepankan waktu, mempersingkat waktu, berarti mengefisiensi waktu dan efektivitas waktu, seperti itu dari XBRL di masa depan. Dengan seiringan perkembangan ilmu teknologi yang menuntut perusahaan untuk selalu maju dan selalu upgrade mengenai bagaimana sistem laporan keuangan di suatu negara ataupun di suatu perusahaan pada saat ini gitu, sesuai dengan tuntutan zaman. Lanjut. Masuk pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan pola penyajian laporan keuangan berdasarkan sistem informasi konvensional dengan berbasis XBRL. Berarti di sini akan kita bedakan dulu, akan kita klasifikasi terlebih dahulu. Konvensional seperti apa, XBRL seperti apa. Di sebelah kiri ada sistem laporan keuangan berbasis konvensional, dan sebelah kanan ada sistem laporan keuangan berbasis XBRL. Yang pertama, pada konvensional itu terdiri bisa saja perusahaan menggunakan pada paper based atau berbasis kertas dan paperless atau berbasis komputer. Dengan formatnya bisa berbasis hard copy ataupun soft copy. Contohnya ada PDF, HTML ataupun dokumen dan lain-lainnya. Sedangkan jika kita menggunakan sistem laporan keuangan itu berbasis XBRL, XBRL-nya terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama itu taksonomi, dan yang kedua ada instance, yang mana taksonomi itu adalah kumpulan definisi terstandar. Berarti definisi-definisi yang terstandar dari seluruh elemen yang tercakup pada laporan keuangan dan dapat menjelaskan hubungan dari elemen A dan hubungan ke elemen B. Atau dengan kata lain adalah klasifikasi yang menjadi dasar, menjadi patokan bagi penandaan elemen pada laporan keuangan. Atau taksonomi ini adalah landasan atau dasar untuk memberikan nama atau memberikan kode pada suatu laporan keuangan gitu, sesuai dengan format-format atau sesuai dengan IFRS gitu. Nah, selanjutnya di XBRL ini adalah formatnya itu dibentuk dengan menggunakan pemberian barcode. Pemberian barcode inilah dapat memudahkan dalam membaca laporan, mengelompokkan laporan, dan menganalisis laporan secara lebih cepat. Yang kedua perbedaannya adalah pada konvensional, penyampaian dalam bentuk hard copy jelas tidak efisien dari sisi biaya dan dari sisi waktu, dan juga memiliki keterbatasan dalam menjangkau area geografis yang lebih luas. Sedangkan soft copy tak beda jauh dengan laporan keuangan yang berbasis kertas. Pengguna hanya dapat membacanya tetapi tidak dapat menggunakannya untuk kepentingan analisis dan evaluasi secara terotomasi. Serta pengguna harus melakukan input ulang data sebelum data melakukan analisis.
Sehingga apa? Sehingga proses analisis tadi pada laporan keuangan yang harus dikumpulkan, yang harus diketik ulang, yang harus disalin ulang kepada komputer kan akan memiliki risiko yang sangat besar terhadap kecurangan. Nah, lain hal dengan XBRL. Jika kita menggunakan sistem keuangan XBRL, berarti XBRL di sini memfasilitasi penggunanya untuk melakukan analisis dan evaluasi laporan keuangan dengan cara yang lebih mudah. Setiap elemen yang ada di dalam laporan keuangan itu dapat diagregasi dan dapat diekstrak, berarti dapat langsung dibaca gitu dengan cepat oleh komputer. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan mekanis yang berkaitan dengan penginputan ulang data dapat dapat diminimalisir waktunya gitu, sehingga tidak terbuang waktu dan juga dapat mengatasi risiko kecurangan yang ada gitu. Serta perbedaan terakhir adalah pada laporan berbasis konvensional, laporan keuangan itu hanya dapat dibaca oleh manusia. Sedangkan pada laporan berbasis XBRL itu, laporan keuangan yang ada itu tidak hanya bisa dibaca oleh manusia, tetapi secara otomatis juga terbaca oleh komputer. Seperti itu perbedaan dari kedua laporan keuangan, baik itu konvensional dengan berbasis baik itu konvensional dan baik itu secara XBRL. Oke, lanjut. Di sini saya ada dua contohnya ya. Dua contohnya. Contoh pertama ini adalah konvensional, laporan keuangan berbasis konvensional, tetapi ini berbasis paper based atau berbasis kertas. Nah, yang kedua ini yang paling bawah adalah laporan keuangan XBRL. Nah, kita baca yang mana baris laporan keuangan yang diperlihatkan pada gambar 1 hanya dapat dibaca oleh manusia. Komputer memerlukan data yang terstruktur dalam penyajian datanya agar dapat dikenali dan dibaca oleh mesin. Nah, ide dasar inilah yang menjadi konsep dasar atau konsep teknis dari XBRL, yang mana daripada perusahaan hanya memperlakukan laporan ini seperti sekumpulan teks, halaman web, ataupun dokumen tercetak, akan lebih baik memperlakukannya itu setiap elemen yang ada dalam laporan keuangan itu memiliki identitasnya, memiliki karakteristik terpisah-pisah yang bersifat unik gitu. Misal aktiva lancar ini, persediaannya yang ini gitu. Jadi kan memiliki identitas yang unik. Nah, maka dari itulah dibentuklah XBRL dengan agar laporan keuangan itu tidak hanya bisa dibaca oleh manusia, tetapi juga bisa dibaca oleh komputer. Ini dia ya. Ini contoh yang konvensional dan ini contoh yang XBRL. Nah, dari XBRL ini kita bisa membaca skrip bahasanya. Yang pertama apa? IFRS JP. Nah, ini dia ya. IFRS JP ini adalah taksonomi. Berarti taksonomi tadi yang sudah saya jelaskan adalah sebagai kumpulan definisi yang terstandar. Nah, berarti bagaimana penamaannya itu XBRL yang disetujui oleh International Accounting Standard Committee atau IASC. Ini dia ya. Yang kedua ada unit ref. Unit ref ini apa? Mendefinisikan jenis mata uang yang dipakai dalam laporan keuangan perusahaan. Ini dia unit ref. Di sini ada unit ref, petik 2 IDR. Berarti mata uang yang digunakan dalam perusahaan ini adalah punya negara Indonesia, rupiah, IDR. Yang ketiga ada desimal, mereferensikan jumlah desimal yang digunakan dalam elemen-elemen laporan keuangan. Ini dia. Nah, ini desimalnya, ada tulisan desimal. Yang terakhir ada konteks ref. Konteks ref ini adalah mereferensikan konteks informasi keuangan tersebut digunakan. Ini dia, konteks ref. Jadi nampak perbedaannya ya. Nah, kalau yang pertama, jika kita ngambil kesimpulan dari perbedaan konvensional dan XBRL, pertama dari segi waktu sudah berbeda. XBRL konvensional itu memakan banyak waktu dan banyak tenaga dan banyak tempat, sedangkan XBRL itu tidak lebih efisien. Yang kedua, konvensional itu hanya dapat dibaca oleh manusia, sedangkan XBRL itu dapat dibaca oleh manusia dan langsung dibaca oleh komputer. Dari situ saja sudah berbeda. Seperti itu ya pola penyajian laporan keuangan dari konvensional dan dari XBRL. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, ada namanya XML, ada namanya XBRL. Tetapi apakah ada hubungan XML dan XBRL tersebut? Nah, menurut saya, XML dan XBRL itu mempunyai hubungan dan kaitan. Kenapa? Nah, sebab yang pertama, Extensible Business Reporting Language atau XBRL merupakan bahasa dari XML.
atau secara mudahnya kita ingat adalah kalau dia merupakan bahasa dari XML atau dengan kata lain adalah penerjemah. Nah, penerjemah atau penyempurna dari XML itulah dibentuk XBRL yang mana dibuat secara khusus untuk kepentingan bisnis. XBRL ini diperkenalkan oleh Charles Hoffman pada tahun 1998. Ide dasar dari pengembangan XBRL ini adalah untuk mengatasi kendala interoperabilitas antara platform dan kecepatan dalam distribusi serta bagaimana duplikasi informasi keuangan untuk kepentingan analisis dan evaluasi. Itu. Yang kedua, kaitan dari XML dan XBRL adalah bahasa XBRL yang berlisensi open source ini memiliki struktur mirip dengan bahasa XML yang sudah saya buat itu ya, dan juga sudah saya ganti tulisannya kapital semua. Itu dia. Strukturnya mirip dengan bahasa XML. Meskipun demikian, XBRL mempunyai fungsi yang lebih baik dibandingkan XML, yang mana XBRL lebih mampu menampung kebutuhan semantik pelaporan keuangan yang melibatkan keterkaitan ganda antara satu elemen dengan elemen lainnya di dalam laporan keuangan atau multiple relationship. Dan juga XBRL juga memiliki fitur ekstensibilitas yang jauh lebih baik dari XML. Seperti itu. Jadi jelas ya XML dan XBRL itu kenapa memiliki hubungan dan kaitan. Seperti itu dari saya yang pertama, karena menyempurnakan dari XML, dari bahasa XML. Yang kedua, strukturnya itu mirip dengan bahasa XML. Sudah jelas ya. Atau kita jelaskan dengan contoh sebelah, yaitu mana untuk melihat dokumen XBRL seperti gambar yang kedua pada halaman sebelumnya, diperlukan perangkat lunak yang mampu mengenali bahasa XBRL tersebut. Perangkat lunak tersebut harus memiliki XML parser. Seperti ini ya. Nih, ini kan XBRL nih, yang paling bawah nih contohnya nih. Ini kan XBRL. Nah, untuk membaca XBRL ini, komputer yang ada harus memiliki perangkat lunak untuk membaca XBRL ini. Perangkat lunak itu apa? Perangkat lunaknya adalah perangkat lunak XML parser. Nah, seperti itu. Kalau mau membaca yang di bawah ini, contoh XBRL ini, berarti kita harus mempunyai perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya apa? XML parser. Berarti jelas kaitan antara XBRL dan XML, yang mana XBRL itu adalah penyempurnaan dari XML. Seperti itu. Lanjut, pertanyaan keempat, apakah XBRL menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem informasi akuntansi maupun sistem informasi manajemen? Jelaskan. Oke. Seperti ini. XBRL itu diciptakan hanya untuk menyempurnakan, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, menyempurnakan dari sistem XML yang masih terdapat kekurangan, sehingga XBRL itu tidak mengubah item yang ada di laporan, tetapi bagaimana XBRL ini diciptakan untuk memberikan cara dan metode agar lebih efektif dan efisiensi bagaimana item-item tersebut ketika dilaporkan. Seperti itu. Dia memberikan cara saja, tetapi tidak merubah item-item yang ada gitu. Nah, selanjutnya, XBRL hanya menandai item-item yang akan dilaporkan ataupun elemen pada laporan keuangan. Sebab XBRL itu kan dianalogikan seperti barcode, yang mana membuat setiap produk itu lebih memiliki identitas masing-masing, memiliki ciri khasnya yang unik gitu. Sehingga pemanfaatan XBRL itu dilakukan dengan memberikan tag terhadap setiap data yang ada di laporan keuangan sesuai dengan taksonomi XBRL yang digunakan. Tag tadilah yang menyebabkan masing-masing data itu memiliki nilai guna yang lebih optimal. Atau dengan kata lain nih, tulisan saya di sini adalah XBRL itu tidak akan mengubah data, struktur item yang ada di laporan keuangan. Tetapi fungsi dibentuknya XBRL ini adalah hanyalah membungkus setiap data yang ada di dalam laporan keuangan dengan konteks sehingga data tersebut memiliki identitas khusus. Hanya itu berarti fungsi dari dibentuknya XBRL, berarti penyempurna tadi. Dengan begitu, dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan XBRL itu adalah pada bidang akuntansi terjadinya perubahan paradigma pelaporan dari berbasis kertas tadi
Paper-based menjadi pelaporan berbasis XBRL yang menciptakan proses bisnis yang lebih cepat, lebih efisien, lebih efektivitas, lebih baik, dan lebih murah. Sedangkan di bidang manajemen adalah pemanfaatan XBRL dalam proses pengarsipan laporan keuangan jelas memberikan manfaat yang lebih besar, yang sangat besar. Sebab data-data keuangan setiap perusahaan yang akan ditelusuri itu dapat dikomparasi dan dievaluasi secara lebih detail hingga pada elemen-elemen dasarnya. Nah, jika kita tarik kesimpulan, XBRL itu tidak akan mengubah item-item yang ada di laporan, struktur-struktur yang ada di laporan, tetapi memberikan cara, memberikan metode, memberikan taktik, memberikan alternatif bagaimana cara konvensional tadi dirubah ke cara yang lebih efisien, yang konvensional tadi lebih banyak memakan waktu, tempat, tenaga, pikiran. Diubahlah ke XBRL yang lebih efisien, lebih efektif, lebih murah, dan lebih baik. Seperti itu XBRL itu. Dia hanya membungkus setiap data yang ada tadi pada lapangan keuangan itu dengan konteks, dengan item-item, dengan karakteristik atau identitas dari laporan dari item-item tadi itu yang berbeda dan yang unik seperti itu. Jadi jelas ya, XBRL tidak akan mengubah, tetapi difungsikan sebagai bagaimana memberikan cara, bagaimana memberikan metode agar lebih efektif dan lebih efisien. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai materi ekstensibilitas, mengenai materi yang ini XBRL yaitu Extensible Business Reporting Language. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.